Ya, doa sama Tuhan harus sopan. Oke, mari kita berdoa. Bapa surga, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu untuk mendasari aktivitas kami di sepanjang hari ini, sehingga hidup kami dipimpin, dikuasai oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami, mengerti, bahkan melaksanakan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Coba buka Alkitabnya di dalam Lukas 19. Lukas pasal yang ke-19. Diusahakan untuk renungan kalian Alkitabnya. Berarti Lukas 19 ayat berapa? Ayat 1 sampai yang ke-10. Ya, ini cerita ini sudah sangat terkenal. Saya yakin kalian pernah mendengar cerita tentang ini. Itu tentang Sakius. Ya. Kalau kalian rajin ibadah atau ke sekolah minggu, saya yakin kalian tahu cerita ini. Ya. Tapi masalahnya di sini bukan hanya tahu saja bagaimana kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Sakius. Ya. Oke, saya akan baca Alkitabnya. Lukas 19 ayat 1 sampai ke 10. Demikian firman Tuhan. Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang bukan untuk mencari, saya ulangi ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Oke. Ya. Di sini Sakius itu siapa tadi nak? Ya, Sakius itu adalah kepala pemungut cukai. Ya, kalau sekarang pemungut pajak. Ya, jadi orang yang bekerja kesehariannya adalah menarik pajak dari masyarakat. Gitu. Tentunya tiap hari dia berhubungan dengan keuangan. Dia bukan hanya pemungut cukai. Di dalam Alkitab dikatakan di situ dia adalah kepala pemungut cukai. Ya, kepala pemungut pajak. Tentunya tiap hari dia mendapatkan uang yang sangat luar biasa banyaknya. Ya, hidupnya adalah uang. Ya, bagi dia uang adalah segala-galanya. Makanya sebagai seorang kepala pemungut, ya kepala pajak gitu kalau sekarang. Bukan bencong, mengambekan gue bencong. Siapa yang bicara dia? Siapa yang bicara itu? Kenapa bencong? Aku gak bencong kok. Siapa yang berbicara? Bisa di mereka. Jason, Pak. Itu Jason ya?
Ya, Pak. Jason kalau tidak di silent, siap-siap nanti saya datangi ke rumah. Jason dan teman-teman yang lain pada saat renungan kalau tidak di silent, nanti siap-siap saya datangi ke rumah. Pak Cimadi dilanjut. Jadi silent dulu sama. Oke. Oke, saya lanjutkan. Semua mendengarkan, tidak ada yang bicara sendiri ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi Sakyus ini adalah orang yang bergelimang dengan kekayaan. Jadi hidupnya hanya untuk uang, uang, dan uang. Sehingga dia tidak peduli akan orang lain. Bahkan, ya, kenapa dia disebut sebagai orang yang berdosa? Bahkan kalau diselidiki, pada zaman itu orang Israel dijajah oleh Romawi. Sedangkan dia harus bekerja sama dengan pemerintah Romawi. Sehingga dia banyak dibenci oleh orang-orang lain, oleh masyarakat. Kenapa? Bahkan dia disebut sebagai pengkhianat bangsa. Dia bekerja sama dengan penjajah, ya, hanya untuk memperkaya diri sendiri. Itulah Sakyus. Itulah Sakyus. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, dia sangat penasaran sekali. Kenapa? Pada saat Tuhan Yesus sangat dikenal oleh masyarakat luas. Dia sangat penasaran, seperti apa sih Yesus itu? Makanya dia ingin melihat, ya, dan ternyata dia tidak berhasil. Karena pada saat itu Tuhan Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Ya. Dan dia tidak dapat melihat. Karena badannya pendek. Ya. Badannya pendek. Sedangkan mungkin yang mengurumuni Yesus pada saat itu adalah orang yang tinggi-tinggi sehingga dia tidak dapat melihat. Tetapi dia tidak kehabisan akal. Ya, dia berlari ke depan di mana Tuhan Yesus akan lewat dan di situ dia memanjat pohon ara. Dia ingin melihat dari atas pohon supaya bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Nah, sampai di situlah pada akhirnya Tuhan Yesus berbicara kepada Sakyus. Ya. Sakyus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Senang enggak? Orang yang sangat terkenal pada saat itu harus menumpang di rumahnya Sakyus. Ya, tentunya sangat senang sekali. Ya. Tetapi bagaimana dengan tanggapan orang lain? Karena tadi sudah muncul semacam stigma atau pola pikir, ya, bahwa Sakyus ini adalah orang yang berdosa, pengkhianat bangsa. Ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, makanya dari sini Tuhan Yesus tahu bahwa Sakyus ini adalah orang yang berdosa dan sangat membutuhkan juru selamat. Ya. Orang lain mungkin tidak bisa menerima keberadaan Sakyus, tetapi Tuhan Yesus mau menerima keberadaannya sebagai orang yang berdosa. Makanya ketika Tuhan Yesus ada di rumah atau masuk rumah di Sakyus, ada satu perubahan dalam diri Sakyus. Yang sebelumnya Sakyus adalah orang yang mengutamakan materi atau uang sebagai sumber kebahagiaannya. Sebagai tujuan hidupnya adalah uang, uang, dan uang. Harta, harta, dan harta. Itulah yang ada di benak Sakyus. Tetapi ada suatu perubahan yang sangat luar biasa sekali. Ya,
Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah sebagai bukti dari pertobatan Sakyus. Yang dulunya dia suka memeras orang, ya, terus memberikan tarif lebih tinggi tentang pajak untuk keuntungan diri sendiri, sekarang malah sebaliknya. Inilah bukti dari pertobatan dari Sakyus. Dulu dia materialistis, sekarang dia lebih memperhatikan orang lain. Dulu orangnya egois, sekarang lebih kepada simpati kepada orang lain, empati kepada orang lain. Itulah perubahan hidup dari Sakyus. Makanya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menembus orang-orang yang berdosa, yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga ada satu perubahan di dalam diri seseorang, termasuk salah satunya adalah Sakyus ini. Sakyus yang dulunya orang berdosa, yang dikuasai oleh mamon atau uang, sekarang uang bukan segala-galanya. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Kita semua butuh uang, ya, tapi uang bukan segala-galanya. Pada saat kita tetap mengandalkan Tuhan, yakinlah Tuhan akan memberkati kita, memelihara kita, sehingga hidup kita dipimpin, dikuasai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Semoga yang baik. Bapa surga, bila kebenaran firman-Mu pada pagi ini menguatkan, menegur kami, sehingga kami semakin hari mengasihi Engkau ya Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam proses belajar mengajar kami, walaupun dengan daring maupun luring, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, sehingga melalui proses belajar ini kami dapat bertumbuh dalam pengetahuan, serta bertumbuh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Miss Rista. Ayo. Siapa? Dia habis sama. Selanjutnya